Bapak Ibu, bulan yang lalu kita sudah membahas tentang ismasyita wa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu, tapi ketahuilah bahwa kalian juga akan mati juga. Untuk menuju kematian, kemarin ada 3 bekal gitu ya. Masih ingat? Bekal yang pertama adalah amal soleh. Amal soleh, bukan amal salah. Amal salah itu orang-orang kadang-kadang amal salah, sholat, tekun dan seterusnya, tapi sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Sepertinya soleh betul, tapi bawa tumpeng ke makam. Soleh. Kemudian yang kedua adalah syaratnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bekalnya adalah amal jariah. Amal jariah. Amal jariah itu adalah amal yang jaro ya jeri jiroyatan, mengalir. Mengalir itu tidak tinti, tidak tinti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fil iman wal islam walladzi amarna bi ittiba'i sunnati rasulih rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa akum minas sholihin. Al-ayah surah Al-Nadim. Ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini hari Ahad. Allah mentakdirkan kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk jamaah subuh dan dilanjutkan dengan kajian Ahad pagi yang mestinya hari ini yang isi Ustadz Ridwan Abu Bakar, tapi karena beliau masih berada di Arab Saudi membimbing umroh, maka teaching di oper yang saya pekan pertama, beliau nanti pekan yang kedua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita. Jamaah, sebelum masuk materi kita informasikan hasil seleksi calon balik kita 7 ya, dari geluran 7, alhamdulillah sudah terseleksi dengan bagus dan objektif. Soalnya kita buat sedemikian rupa terstandar. Harapan kita ada yang bernilai 100 gitu. Ternyata tertinggi hanya 83. Tertinggi rata-rata 24, 26. Ya nggak apa-apa. Kita buat soalnya standar betul. 5 soal termasuk saya menyusun Muhammadiyah itu agak mantap itu. Harapannya bagus. Sudah terbagi Jayyid Jidan 45 orang, Jayyid 44, dan ini yang menjadi masalah, Toyib itu 75 orang. Sedangkan kemarin Sabtu jam 12, teman-teman masih tabligh masih uji kompetensi lagi. Ini kira-kira menjadi 240-an. Tuh. Semula memang ibu-ibu, sudahlah ibu-ibu, belakangan aja kita danai dari BCM. Tapi tetap ingin bareng. Ya sudah, maka mungkin nanti akan kita pecah menjadi 4.
karena 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Belum lagi RTL-nya. RTL-nya nanti agak ketat dengan metode UMI itu karena penjenengan tahsinnya ternyata dalam urusan gharib banyak yang majriha wa mursaha itu tidak paham itu ya. Iya, gharib itu. Nah, itu maka nanti dibenahi betul RTL-nya. Mohon maaf agak sabar gitu ya. Maka bahasanya kan aku rela sakit-sakit dengan tujuan yang baik. Aku rela susah payah demi suksesnya berdakwah. Gembira-gembira semuanya. Itu lagu yang saya gubah itu. Kemudian untuk khutbah dan ceramahnya itu kan saya dengan Ustadz Musbikon, nanti RTL-nya harapan kami ada micro speaking. Micro speaking itu minimal untuk ceramah 3 kali, untuk khutbah 3 kali. Baru nanti real speaking. Dari micro teaching itu di masing-masing tempat kita, di SD, di SMP, di Aula Mas Mansur, mungkin kita letakkan juga di SMA atau gedung 2 SD Muhammadiyah kita. Ya, kita kritisi. Saya bayangkan kalau kemudian kita kirim ke dakwah misalnya, kemudian didengarkan banyak orang, tim dari Majelis Tabligh mengkritisi di depan audien kan tidak elok. Masa dikritisinya di depan teman sendiri, namanya micro speaking. Latihan di depan sendiri, baru Javib, baru kita kirim ke 25 ranting subuh itu dari 200 sekian, kemudian dinilai, sudah kita siapkan form untuk ceramah seperti apa, form untuk khutbah seperti apa. Bayangkan sekelas Menteri Agama khutbah di Masjid Istiqlal tidak pakai sholawat, ya nggak jadi sholat, sehingga mereka membubarkan diri dan mereka pada sholat duhur karena wajib itu baca sholawat dan baca syahadat. Itu pengalaman kita seperti itu. Yang kedua, alhamdulillah atas doa panjenengan PCM baru mengakuisisi Rumah Sakit As-Sakinah Sukodono. Sudah kita beli, kita bayar 20%, harganya 40 miliar. Ya, kita beli, tentu nanti kita akan rekrutmen sebanyak-banyaknya pegawai. Karena di Psikotija itu yang kami tes itu, sekarang kita punya pegawai di Psikotija 675, dan kami yang uji kompetensinya biasanya. Ini kita bayangkan kalau nanti segera kita bayar lunas 40 miliar, sementara kita juga membebaskan tanah 10 hektar di Triorjo untuk rumah sakit, dan juga kalau yang di ini sudah kita bayar, tapi hanya 10 malah 70, terlalu kecil. Mungkin nanti buat paskes seperti di Psikotija Prima. Untuk apa? Kaki-kaki kita agar tidak ke puskesmas atau ke D, langsung ke dari situ ke kita, ke B. Nah, harus buat itu. Makanya perlu HRD, perlu IT, perlu administrasi, perlu bidan dan seterusnya. Itu nanti kita seleksi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, mohon maaf ini ke bawah karena apa? IT kita yang di atas agak error. Karena itu mungkin di masing-masing masjid melalui Majelis Tabligh mudah-mudahan nanti ada semacam kursus IT begitu. Sehingga harapan kita di masing-masing masjid punya tim IT. Sehingga apa? Kita dipasangkan layar bagus-bagus tapi kemudian tidak nyambung. Ternyata dengan ganti laptop pun kemarin tidak nyambung. Kalau kami diketikkan itu sudah tim IT-nya gerutuk cepat. Ada yang nata meja, ada yang menyiapkan Quran, ada yang ini. Sebesar Masjid Al-Manar itu juga belum punya IT. Kalau kami kesulitan harus ngebel itu nunggu setengah jam lagi dari timnya ketekan. Itu agak repot. Jadi karena itu kalau di sekolah sudah kita benahi semua, masing-masing sekolah wajib punya tim IT yang sejajar dengan kaum. Ini diantara informasinya, maka harapan kami melalui Majelis Tabligh nanti masing-masing masjid
sudah terpasang IT yang bagus dan timnya juga sudah ready. Itu info dari kita. Mudah-mudahan menjadi bahan kajian bagi kita. Baik, Bapak Ibu, bulan yang lalu kita sudah membahas tentang ismasita wa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu, tapi ketahuilah bahwa kalian juga akan mati juga. Untuk menuju kematian, kemarin ada 3 bekal gitu ya. Masih ingat? Bekal yang pertama adalah amal soleh. Amal soleh, bukan amal salah. Amal salah itu orang-orang kadang-kadang amal salah, sholat, tekun dan seterusnya, tapi sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Sepertinya soleh betul, tapi bawa tumpeng ke makam. Soleh. Kemudian yang kedua adalah syaratnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bekalnya adalah amal jariyah. Amal jariyah. Amal jariyah itu adalah amal yang jaro ya jeri jiroyatan, mengalir. Mengalir itu tidak tinti, tidak tinti. Sekalipun kita sudah berada di pusara, beli karpet untuk kegiatan sholat, selama karpet ini masih dipakai, maka sekalipun ini mohon maaf almarhum Dr. Hartoyo ya, ini amal jariah beliau, lampu besar ini dan lampu atas yang katanya harganya 35 juta itu juga amal beliau. Sekalipun beliau sudah dari pusara, selama lampu ini masih berfungsi dan menerangi kita, selama karpet ini juga masih berfungsi kita pakai sholat, itu namanya jaro ya jeri jiroyatan. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan agar apa yang kemudian kita tinggalkan itu menjadi mengalir fadilah dan pahalanya kepada kita. Kemudian yang berikutnya, ini sudah amal baik sudah kemarin kita tayangkan, sekarang kemarin belum kita tayangkan. Ini hadis dari Rasulullah. Ada 2 redaksi. Ini redaksi yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lah. Di redaksi lain, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasatin. Tadi maknanya sama. Jadi ketika insan itu ya kita ini manusia. Insan. Di Al-Qur'an sering kita disebut juga anas. Qul a'udzu birabbin nas. Anas ya kita. Kemudian insan, anas, al-bashar. Kita sering juga disebut al-bashar, manusia. Intinya ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, ingkoto'a itu sudah putus. Anhu dari orang itu amaluhu, semua amaliannya. Illa ada harful istisna. Illa ini harfu huruf untuk mengecualikan. Illa kecuali min salasah, kecuali hanya 3 yang tidak putus. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyatin. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat bihi dengan ilmu itu. Awaladin sholihin yad'ulah, atau anak-anak soleh yang senantiasa yad'u du'aan, mendoakan kita, mendoakan kedua orang tua. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah itu
adalah memberikan sesuatu dari hasil keringat kita kepada orang lain atau kepada lembaga yang hasilnya itu jaro yajri jiroyatan, mengalir untuk bangun masjid, untuk bangun jalan, untuk Al-Quran dan seterusnya yang terus dibaca dan seterusnya, ini adalah akan mengalir pahalanya. Atau kemarin pihak masjid mengedarkan sirkuler itu ya, kebutuhan untuk kegiatan subuh sekian juta dan seterusnya. Monggo direspon. Harapan kita gini, Bapak-bapak jamaah, itu sifatnya semi permanen gitu. Jadi sekali kita share, itu harapannya kalau sekarang sudah terkumpul 29 orang yang bersedekah melalui masjid, ya bulan depan ya 29. Syukur harapannya menjadi 31. Berikutnya menjadi 35 dan seterusnya. Karena apa? Jamaah kita begitu banyak. Semakin bulan dengan membaca yang di-share oleh takmir dan pihak PRM itu, harapannya kan semakin termotivasi. Aku ya kepingin sedekah walaupun 50.000, 100.000, sehingga Pak Zamzam dan tim itu bisa mengkalkulasi, oh untuk biaya akalayak kulu pagi itu sekian sarapan, selebihnya kita masukkan kas untuk yang bersifat bukan konsumtif lagi, tapi yang bersifat produktif. Dapat 3-4 sak siap-siap untuk sayap kiri itu kita cor, biar takmir punya ruangan, PRM punya ruangan, sehingga ada laptop bisa teramankan di sana dan seterusnya, sehingga kegiatan-kegiatan khusus bisa dilakukan. Ini namanya tetap itu termasuk jariah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat dengannya. Ilmu yang bermanfaat itu ya ilmu yang itu baik, karena ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, yang halal, yang diperbolehkan oleh agama. Ada ilmu yang menurut kacamata kita bagus, tetapi itu haram. Napa? Ilmu sihir. Ilmu sihir. Ilmu sihir itu di dalam Al-Quran dijelaskan, orang yang mengajarkan ilmu sihir, orang yang mempelajari ilmu sihir, dan orang yang menjalankan ilmu sihir, ketiga-tiganya dihukumi kufur di dalam Al-Quran. Dihukumi kufur. Paham nggih ilmu sihir nggih? Panjenengan tenggene Lumajang ke timur itu masih kental dengan ilmu sihir itu. Iya. Rival dagangan nasi mawon di pinggir jalan itu. Baru didang sore jam 4 itu ba'da maghrib sudah nyonyot, sudah amer, bersama ya, sudah mampu. Sementara sebelahnya masih segar bukan. Jadi itu masuk ilmu sihir. Bahkan naudzubillah min dzalik, kalau seseorang kemudian panjenengan kepingin madu gitu, kepingin poligami gitu. Poligami ya, tapi ada wanda kira-kira gitu. Kalau panjenengan kepingin poligami gitu. Kalau wilayah ke sana, karena kami ya ketika dinas kan dari kota ke kota itu awal betul. Malam pertama panjenengan dengan istri kedua itu jangan bisa diharap mulus. Karena pisang itu menjadi melungker. Besok ya. Jadi setiap giliran ke istri muda, maka pisang itu menjadi melungker, tidak berfungsi apa-apa. Udah ilmunya luar biasa. Iya. Belum lagi ada teman S2 saya dulu, Pak Adenan itu dari Kalimantan. Dayak itu, waduh. Saya diajari, mahos. Tak ajaib Ustaz Badar, enggak. Sering tidur di rumah dulu. Tapi ilmu santetnya, ilmu sihirnya di Dayak itu lebih luar biasa.
Bayangkan ketika kemarin konflik Sampit itu, teman-teman Madura itu sudah diamankan, 20 orang diamankan di ruangan polsek itu. Ternyata ini yang lubang semua. 20 itu pagi hari dilihat mati semua, sudah ini lubang. Padahal di ruang tertutup, di ruang tahanan polsek diamankan, besok akan dipulangkan ke Madura, mati semua. Jadi ilmu sangat luar biasa. Pelintirkan Lombok itu aja, penjenengan sudah mulet-mulet perutnya sudah. Ilmu sihir. Dan di semua lapisan ada seperti itu. Al-Quran menyebutkan siapapun yang belajar ilmu sihir, mengajarkan ilmu sihir, menerapkan ilmu sihir, kufur, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Itu ilmu yang tidak bermanfaat bagi kebanyakan umat Islam. Itu di Bukhari Muslim masih jalan. Saya pernah belajar ilmu silat sampai pendekar sebelum tapak suci yang namanya bunga Islam napas besi Ponorogo, di Ponorogo. Iya, di Pak Kiai Zamzam. Kiai Zamzam. Iya. Pondoknya di tengah tebu di Dolopo ke sana sedikit Pakutan. Saya termasuk pendekarnya. Luar biasa dan disebut, "Nah, kamu termasuk pendekar yang sabar." Yang lain dibimbing, ada yang tidak sabar. Karena prinsip bela diri itu kan jangan pernah mencari musuh, tapi jangan pernah lari karena musuh. Itu di tapak suci juga gitu. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak menjadi lemah. Ini putranya Pak Satmoga kemarin di Polinema dapat perut apa itu? Silver. Itu Menpora yang menyelenggarakan. Kemarin di Pasuruan juga dapat silver. Pada saatnya akan pelatih di sini nanti kalau sudah paling tidak sabuk kuning pelatih 4 paling tidak menuju biru itu nanti biar ada latihan di adik-adik kita, di kader kita. Baik. Jadi ilmu-ilmu itu semua selalu ada. Itu bagi agama kita ilmu yang tidak bermanfaat. Dan itu sudah kita buang jauh-jauh ketika kami kemudian belajar tapak suci selama 10 tahun itu. Ya, kita buang jauh-jauh karena bagaimana ini loh kami aspak itu aja dilempar. Orang tidak akan bisa megang. Orang tidak akan bisa megang, ini lepas sudah aja. Ya, pendirian seputar gini sudah seperti bola. Bunuh bola semua. Pendirian mendekat saya hanya sebulan hidung saja. Pendirian sudah mencetak 4-5 meter. Luar biasa. Itu kita yakini adalah menggunakan jasa jin. Menggunakan jasa jin. Ya lafal-lafalnya lafal-lafal biasa. Setiap baca sholat suruh wirid. Semakin kuat wiridnya, semakin kuat. Tetapi kemudian menggunakan jasa jin itu. Nah di tapak suci tidak. Tenaga dalamnya adalah nasi bungkus. Ya, maka sebelum mereka naik ke panggung, maka kita ajak wudu, punya wudu, kami doakan dari bawah. Kami doakan dari bawah karena tidak punya tenaga dalam itulah dia tidak punya sandaran kecuali somatnya hanya Allah. Maka banyak menangnya. Karena apa? Kuda-kudanya kita kuatkan, kemudian semua gerakannya kita kuatkan betul sehingga hanya somatnya kepada Allah. Dua itu dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billah. Itu yang kita yakinkan ke adik-adik. Wudu dulu. Kami lihat dari bawah. Insya Allah diberikan kemenangan dan banyak kemenangan. Kita baru meluruskan 3 pendekar di sepanjang Pak Muat, Pak Asom dan Mbak Salamah Putri. Kader-kader kita sudah lulus pendekar 3 kemarin. Alhamdulillah. Jadi ilmu yang bermanfaat ya. Yuntafa'ubi yang bermanfaat untuk kita. Insya Allah ketika Pak Badarman ini menyampaikan penjenengan
banyak hal tentang bagaimana kita beribadah, bagaimana kita sholat yang sudah tuntas kemarin, ditagih di Gresik, belum tuntas sana, mudah-mudahan kalau sudah sembuh nanti kita tuntaskan. Bagaimana rukuk kita, bagaimana sujud kita, bagaimana iktidal kita. Kalau itu kita lakukan dengan baik, itu bagian dari ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin sholihin yada'ulah, anak soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tua. Mencetak anak soleh itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Berat sekali. Apa yang pertama? Bulan yang lalu sudah sampaikan, yang pertama, anak kita itu harus diberi asupan makanan dan minuman yang perolehannya halal, zatnya halal, cara pengolahannya juga halal. Paham ya? Jadi kalau ingin anak-anak kita menjadi anak soleh, maka yang pertama adalah harus kita beri rezeki hasil jerih payah kita, rezeki yang halal. Itu menjadi penting. Nek bal-bal kedubal, yo akhirnya anaknya menjadi apa? Nakal. Anaknya menjadi nakal. Dan banyak kesempatan itu. Pengalaman kami di struktural itu tanda tangan ratusan M itu bisa aja ngendit gitu. Tapi di belakang kita ada anak, ada istri. Kita ingin punya anak, punya istri yang solehah, yang bukan hak kita, jangan diambil. Kalau toh harus diambil, cepat dikirim ke panti asuhan biar bersih, tidak diasuh oleh anak-anak kita. Yang kedua apa? Jadi yang pertama itu adalah rezeki yang halal. Yang kedua, jangan lupa diberi contoh yang baik dari orang tua. Diberi contoh yang baik dari orang tua. Sebisa mungkin ayah ibu itu menjadi uswatun hasanah di dalam keluarga. Contohnya nopo? Nek ngendiko ya hati-hati. Ojo ceplos. Ibu kadang-kadang keceplosan ibu itu. Jangan keceplosan. Dadi banyu ora tak cawuk, dadi godhong ora tak cowek. Ilang-ilangan anak siji. Sampai keceplosan itu, maka anak kita akan jadi anak yang nakal. Karena sudah dikeluarkan dari keluarga kita. Maka bahasa Al-Quran kaulan sadida. Benar biasanya pakai di surat An-Nisa ayat yang 9 itu. Anak kita ajari kalimat-kalimat yang baik, ucapan yang santun. Kalau tidak bosok, gak apa-apa, ngukuh, tetapi kalimat-kalimat yang baik. Jangan ke anak kita kon. Nanti orang tuanya disebut juga kon. Ya minimal sampai ya. 33 tahun saya belum pernah disebut oleh nyonya saya itu sampean, penjenengan. Dan belum pernah 33 tahun kok nyonya menyebut ke ayah sampean ya, enggak, ketemu pirang perkara. Karena kata Nabi, kalau saja boleh manusia menyembah sujud pada sesama manusia, maka orang yang pertama diperintahkan adalah istri kepada suami. Kalau suaminya senantiasa memberikan contoh yang baik, bosok lipis kepada istrinya, ya istri balik lipis. Saya bosok ke anak ini, ya anak ini mesti bosok. Ayah sare, ayah dahar, tidak pernah ayah mangan. Tidak pernah. Mengapa? Karena kita memberikan contoh-contoh yang baik, kalimat itu dan apa. Kalau harus memarahi anak, jangan di depan umum.
Paham ya? Kalau harus memarahi anak jangan di depan. Syukur kalau bisa pentingnya kagungan musola keluarga ya. Nah, habis sholat dijawil, dinasihati. Kita masih punya wudhu, kita masih dekat dengan Allah. Insya Allah yang keluar dari lisan kita ke anak-anak kita itu terdengar, nyambung. Met. Jangan dalam kondisi hadas, tidak. Itu kemudian apalagi kita pulang dari kerja panas-panasnya kemudian marah, ini tidak selesai. Tidak selesai. Ini kaulan sadida. Sebaiknya anak ke orang tua namanya kaulan karimah. Itu surat Al-Isra itu. Kaulan karimah. Jadi anak yang soleh yang senantiasa mau mendoakan kedua orang tua. Anak-anak sekarang ini mau berat, Pak. Wong habis sholat ya lancing. Matko lancing. Nek komat lagi teko bar salam langsung lencing melayu. Itu namanya matko lancing. Wes urung komat sik santai di luar. Jadi begitu komat langsung cepet-cepet. Nanti begitu salam yang langsung lencing. Padahal mestinya minimal subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian la ilaha illallah 33 kali. Dihitung dengan jari saja. Subhanallah, subhanallah. Ini kalau sudah satu kali putaran ditambah nih sudah 33. Ini kan dianggap 3 ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai ini nanti kalau sudah selesai 10 ini sudah berapa? 30. Woi, ini kan sudah 30 tuh. Ditambah lagi sudah selesai. Baru masuk alhamdulillah. Terus berdoa. Kalau orang tua berdoa untuk diri kita dan berdoa kepada anak-anak kita. Nyambung. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ya istri kita, ya anak kita, waj'alna sampai menyentuh. Kalau perlu sampai mengeluarkan air mata, apalagi tadi malam sholat tahajud itu. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina. Jadikan anak-anak kami ini anak yang takwa. Dan jadi imam. Itu tidak harus syukur jadi imam di sini ya. Paling tidak menjadi imam bagi istri, menjadi panutan bagi lingkungan. Itu doa kita. Sekalipun sudah nikah semua tetap kita doakan. Mudah-mudahan di lingkungan dia hidup, di lingkungan dia bermasyarakat, ia tetap menjadi panutan, menjadi imam bagi orang-orang yang takwa. Lah anak kepada orang tua, napa? Allahumma ghfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan kasihanilah warhamhuma, dan belas kasihanilah kedua orang tuanya huma kama sebagaimana robbayani, yaknya ya mutakalim wahid, robba pakai tasdid ya, robbayani, yaknya berdiri itu dua-duanya, robbayani sebagaimana kedua orang tua kami, robba yirobi itu gula wentah nih cara pondok, wis Pak gula wentah nih novel paham ya, kados dene tiang sepuh kula kekalih robbayani gula wentah dateng kawula sohiro rikala kula tasih alit, maka belas kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka sudah mendidik kami, membesarkan kami ketika kami masih kecil. Bayangkan wong kula niki nek
duwe anak cilik ngono, ibu betul-betul kula sing kudu. Lah semalam 2-3 kali natur ke kamar kecil loh. Enggak apa-apa, kita insya Allah nanti jadi anak yang soleh. Tiga-tiganya sibuknya sare wong dia netek. Saya yang sehingga bahasa di kamar ngompol itu jarang karena ayah ya jebul ke belakang. Maka lu kemarin mesti ya gitu pipis ya diantar. Ya kita harus telaten. Itu anak-anak kita adalah apa itu investasi kita dunia dan akhirat. Pilek ibunya tidak berani nyedot, ya sedot ayahnya. Bayi ya sedot. Bismillah ya Allah saya ikhlas. Nyedot umbil anak ini. Itu utang. Hanya satu harapan anak saya menjadi anak yang soleh. Itu harapannya, harapan Allah. Itulah yang namanya doa. Maka anak mendoakan kedua orang. Maka Bapak Ibu, apa yang sekarang kita lakukan, kita mendoakan kedua orang tua kita, itu akan selalu berbanding lurus dengan apa yang dilakukan anak-anak kelak terhadap kita. Bapak Ibu kita sudah ada di pusara, tapi tetap ba'da sholat kita berdoa, Allahumma firli wali walidayya. Dibayangkan wajah orang tua kita sekian puluh tahun yang lalu. Sampai dibayangkan ketika mendoakan, biar bisa meneteskan air mata, walaupun sudah di pusara. Tasik saking nggih bayangkan wajah ibu bapak ibu pun tasik. Nah, ketika kita berdoa kita bayangkan wajah bapak ibu kita itu. Nanti bisa meneteskan air mata, Bro. Insya Allah akan sampai doa kita itu. Waladun solikun yada'u. Dan ketika kita sabar, kita ikhlas, kita tawadu, kita khusyuk mendoakan orang tua kita. Insya Allah, apa yang kita lakukan ini selalu berbanding lurus dengan apa yang dilakukan anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita kelak juga begitu. Sekalipun kita sudah dari musara, insya Allah anak-anak kita juga tidak melupakan orang tua. Sudah betul. Ini doa kita. Ini adalah riwayat Muslim, masih 5:30 ya. Riwayat Muslim. Terus kita ulangi lagi, semua amaliah kita ketika kita sudah meninggal itu putus kecuali 3 ya. Yang pertama amal ya sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang ya mau mendoakan kedua orang tua. Sehingga sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh. Ini sedekahnya yang tadi kita baca, mulai dari ini Al-Munafikun ayat yang ke-8, 9, 10, 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikril wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dilanjutkan ini wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wa'anfiqu ini fi'ilnya fi'il amal. Wa'anfiqu hendaklah kalian berinfak mimma razaqnakum, mimma dari apa-apa, razaqna ingsun Allah kum marang sira kabeh. Mimma razaqnakum, apa-apa yang sudah saya berikan rezeki kepada kalian, infakkan kapan? Min qabli, sebelum ayat ya ahadakumul maut, sebelum atayati itu datang. Atayati itu datang. Di lafaz lain kita sering baca ja'ah. Tapi ja'ah itu gerakan orang, tapi Al-Quran sering membahasakan yakti. Rasul juga yakti sering. Sebelum datang ahadakum kepada kalian semua, salah satu di antara kalian datang apa? Al-maut, kematian. Hendaklah kalian menginfakkan
dari apa yang aku rezekikan kepada kalian sebelum kalian didatangi oleh ajal atau maut. Maka kemudian mereka matur kepada Allah. Fayaqula mongko matur sapa wong-wong iku, Rabbi duh pangeran, laula akhiratani yen to panjenengan niku ngakhiraken mundurne titik ila ajalin qarib, kematian kula niku diundurne titik ngoten. Fasaddaqa wa kum minas sholihin, insyaallah kula bagi sedekah ya Allah. Wa kum minas sholihin, kula klebet ewone tiang-tiang ingkang saleh. Fayaqula Rabbi, dia matur kepada Allah, ya Tuhanku, laula akhiratani, seandainya engkau mengakhirkan, engkau mengundurkan sedikit ila ajalin qarib, kepada kematian qarib, yang qarib itu dekat. Wa sadaqah, maka saya akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan insyaallah saya akan menjadi orang yang saleh. Intinya bahwa orang-orang yang meninggal itu menyesal. Getun itu menyesal ya? Menyesal. Penyesalan ini dalam bentuk kalimat ini. Seandainya saya kemarin diberikan waktu untuk hidup sedikit saja sebelum kematian, saya ingin bersedekah. Dan saya ingin menjadi kelompok orang-orang yang soleh. Maka dijawab oleh Allah ayat berikutnya itu, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Hei menungso, wala yu'akhirallahu nafsan, saya tidak akan mengakhirkan, saya tidak akan mengundurkan sedikit pun ila ajal, kalau kita sudah waktunya ajal. Wallahu khabirum bima ta'malun. Mengapa? Allah itu tahu apa yang kalian lakukan. Tak undur nih 2 tahun ya tetap nakal, gak bisa sedekah. Tak undur nih 3 tahun ya tetap suka begadangan gitu. Allah khabirum bima ta'malun gitu loh. Maka kalau sudah waktunya, maka kalau panjenengan sing diparingi umur, diparingi rezeki, monggo sedekah. Media sosial yang disampaikan oleh pihak takmir dan seterusnya, monggo kita respon. G100 lah, G200 lah, untuk kepentingan masih. Monggo mendengar kersane Pak Berdi dengan Pak Jam-Jam tidak kesulitan gitu ya. Kita infokan. Karena apa? Kita tidak tahu kematian kita masing-masing. Seperti yang disampaikan ini. Maka intinya, jika bisa hidup lagi, yang meninggal ingin hidup kemudian bersedekah. Ini ilmu yang bermanfaat ya. Apa sebenarnya penyesalan yang dilakukan oleh orang tua? Ini penyesalan besar yang direnungkan, diresahkan oleh orang tua. Ketika orang tua sudah ada di kubur, di alam kubur nanti barulah para orang tua sadar bahwa yang mereka butuhkan selama ini hanyalah anak-anak yang soleh, yang mendoakan, yang paham tentang agama dan pandai membaca Al-Quran. Yang dibutuhkan orang tua ketika sudah di makam, orang tua yang soleh, yang mau mendoakan orang tuanya, dan anak itu bisa membaca Al-Quran. Ya tidak harus dikirimi Yasin. Yasin tidak hanya khusus untuk orang yang sudah meninggal. Yasin itu Yasin itu kan ya surat-surat seperti yang lain. Surat-surat seperti yang lain, bukan untuk kematian. Tapi kalau ada teman-teman kita yang memahami Yasin dibaca ketika ada saudara mau meninggal atau sudah meninggal, itu adalah sebuah pemahaman. Kita hormati, sehormat-hormatnya. Monggo, tidak diskusi lah,
angel dikandani ya angel sudah tahu nanti di akhirat dia sudah ketemu masing-masing amaliyahnya, gak usah dilot, itu baik monggo menurut mereka. Tapi kita tidak masuk ranah itu, karena bagi kita 30 juz itu semuanya adalah tuntunan. Di dalamnya ada hukum kurang lebih 150, di dalamnya ada ayat-ayat kauniyah itu 800-an yang belum terjawab dengan baik gitu. Dan banyak yang kebanyakan adalah informasi tentang sejarah kehidupan para nabi dan orang-orang yang soleh, termasuk orang-orang yang bangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Karena itu ya mudah-mudahan kita tidak menyesal nanti. Masih ada waktu. Yang pertama masih bisa berinfak sekalipun 50.000, 100.000 tiap bulan. Mari kita arahkan pendidikan kita ke pendidikan yang agama anak-anak kita. Pendidikan agama. Kemudian ya kita ajak ngaji dan seterusnya. Kita beri contoh yang baik agar kemudian anak-anak kita di rumah tangga, di masyarakat, di lingkungan dengan baik. Sekedip maling ya. Bekal ketiga, jadi yang pertama adalah amal soleh, yang kedua sedekah jariyah, bekal yang ketiga adalah berdoa. Bekal kita untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdoa agar husnul khotimah. Saya baca di medsos grupnya dakwah itu ada polemik itu. Semoga husnul khotimah. Ya sebenarnya bahasa kita bukan semoga. Insya Allah. Kalau semoga, sudah terjadi kok. Sudah terjadi. Beliau sudah meninggal. Maka bahasa kita, insya Allah beliau husnul khotimah. Semua amaliyahnya dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya diberikan kekuatan iman dan ketabahan. Itu. Tapi ada juga yang semoga husnul khotimah. Ya kurang pas sebenarnya. Insya Allah husnul khotimah sudah selesai. Karena itu kita berdoa agar husnul khotimah. Doanya ini, hafalkan? Ya. Doa kita ini. Allahumma khtimna ya Allah bil Islam. Allahumma khtimna ya Allah bi husnil khotimah. Wala tahtimna ya Allah bi su'il khotimah. Paham ini ya? Allahumma khtimna ya Allah, ihtimna. Khotam itu adalah terakhir. Orang baca Al-Quran, khatam itu berarti terakhir. Khatmil Quran. Khotam itu artinya apa? Adalah kehidupan yang terakhir, nafas yang terakhir. Allahumma khtimna ya Allah jadikan kehidupan nafas kita terakhir ini bil Islam. Masih tetap Islam. Allahumma khtimna ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, akhirkan nafas hidup kita ini dengan sebaik-baik pengakhiran. Husnul khotimah itu ya sebaik-baik khatamnya kehidupan ini. Wala jangan wala tahtimna ya Allah, dan jangan matikan aku, jangan nafas terakhirku itu ya Allah bisuil khotimah, dengan akhir kehidupan yang jelek. Akhir kehidupan kok di hotel dengan anak perempuan. Ada kan mati itu? Mati di kamar hotel dengan anak perempuan. Ada mati sedang minum, dan nanti di bawahnya ada. Kemudian kita tutup dengan doa ini. Apa lagi? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inna ya Allah, tolonglah kami. Tolonglah kami. Ala dzikrika, agar aku senantiasa mengingat Engkau. Mengingat, kalau mengingat Allah kemudian kita
istighfar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau lafaz thayyibah yang lain. Ya Allah, tolonglah kami ini agar saya senantiasa ingat kepada Engkau. Yang kedua, Allahumma a'inna wa syukrika. Wahnya kembali kepada Allahumma a'inna sebenarnya, tapi tidak dituliskan lagi karena wa'atoh. Wa syukrika, ya Allah tolonglah hambamu ini agar kami syukrika, senantiasa bersyukur kepada Engkau. Paringi rezeki titik ya syukur, disedekah di masjid misalnya. Paringi rezeki akeh ya syukur, rada akeh titik di masjid misalnya. Atau fakir miskin yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga, kembali sebenarnya Allahumma a'inna wa husni ibadati. Ya Allah tolonglah kepada aku agar kami menjadi wa husni ibadati, menjadi orang yang baik dalam beribadah kepada Engkau. Beribadah kepada Engkau, baik ibadah madhah maupun ibadah ghairu. Tiga nggih. Ya Allah tolonglah hambamu ini agar senantiasa ingat Engkau dan zikrullah. Yang kedua, tolonglah hambamu ini agar senantiasa mensyukuri setiap rezeki, rezeki sehat, rezeki uang, rezeki apapun, rezeki anak soleh, itu rezeki juga. Jadi rezeki itu tidak hanya berupa materi. Rezeki itu anak soleh itu rezeki, umur panjang itu rezeki, sehat juga rezeki. Wa syukrika, mensyukuri dan menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dan baik kepada Engkau. Akhir hidup seseorang itu tergantung kebiasaannya di dunia. Akhir hidup seseorang itu tergantung kebiasaannya di dunia. Nek kebiasaan ini blakrak gitu ya. Blakrak di rumah saya. Ya akhir hidupnya itu kecuali memang mendapat hidayah Allah, kecuali dapat hidayah Allah. Jadi kebiasaan al-adah itu menjadi al-muhkamah itu. Kebiasaan itu menjadi semacam hukum alam yang kembali kepada dirinya. Itu. Iya, kalau biasa kopi ya nggak apa-apa, kopi kan enak aja ya. Itu rezeki dari Allah. Ya, nggak apa-apa. Maka kalimat yang kecil di bawah itu, orang yang cerdik itu adalah orang yang selalu menahan hawa nafsunya dan beramal untuk sesudah mati. Orang rezeki itu kalau Allah diunta-unta ini urusan anak yungku, urusannya Allah. Pokoknya tak seneng-seneng nih. Tidak berpikir untuk sesudah. Iya, sedekah tadi kan. Sebaliknya, orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Pokoknya bubung urip, ana meneh sing enak nakal itu, meni nduk neraka kumpul artis. Ada gitu, Pak. Neraka gene. Enten kan ya? Atau pinten? Enak, Bos. Ning neraka malah kumpul artis. Lah kalau artisnya kemudian tobat sebelum meninggal, sementara kita tidak tobat sebelum meninggal, lalu kecelek nanti ya, kecelek kok enak, sama-sama dibakar api kok enak, enggak enak, tetap tidak enak, tidak menuruti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Apa berangan kepada Allah itu? Opo jari Allah. Sering kan kita ini, sopo jari sing ngecat lombok, pernah dengar ya? Terus opo jari sing ngecat lombok. Lah nek jari sing ngecat lombok ini sinten? Allah. Jari sing ngecat lombok, ya salatan di masjid, ya ibadah, ya ambek tonggo, ya golek rezeki sing halal. Itu nek jari sing ngecat lombok. Ngoten enggak? Paham ya? Apa jari sing ngecat lombok? Sing ngecat lombok itu Allah. Lah jari Allah ya salat. Ya sabar sehingga wasta'inu bisabri wasolah. Wa inna ala kabiratun ila alal wasili.
Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara dua, sabar dan sholat. Lah menurut hawa nafsu tidak sabar, Pak. Menurut hawa nafsu itu tidak sabar. Yang kedua dengan sholat. Diingatkan di akhirat itu, wa inna lakabiratun. Sholat dan sabar itu berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Ini yang terakhir. Itu sudah jam 6.04. Mati itu sesuai kebiasaannya. Mati seseorang itu sesuai kebiasaannya. Para ulama menyimpulkan bahwa barang siapa yang hidup di atas kebiasaan tertentu, niscaya ia akan wafat di atas kebiasaan itu. Paham ya? Barang siapa yang hidupnya adalah di atas kebiasaan tertentu, tidak disebutkan ya kebiasaannya tadi, ada bokem, ada melakra, ada ini ngopi mungkin Pak. Ngopi itu bagian dari bagian dari komunikasi. Ya saat seruputan ngobrol banyak nanti kan bisa. Ini bisnisnya jalan kan itu ya? Iya, bisnisnya jalan. Teman yang belum ada pekerjaan kemudian dia diajak, mesti ada manfaat, hanya manfaat. Ya. Dan itu majelis tabligh ada sekarang bagian kita beri divisi komunitas. Divisi komunitas ini harapan kita. Jadi mereka itu masuk ke teman-teman yang suka ngobrol di situ dakwah. Kemudian di warkop itu, kemudian di pasar, di bakul burung, pokoknya di komunitas itu dimasuki. Ya karena kita tidak ada LP, nanti bisa aja teman-teman itu ke lembaga pemasyarakatan. Nanti di komunitas itu disampaikan. Dan dibawakan roti dan sebagainya, dibawakan kopi dulu kan, ngopi dulu baru masuk dikit-dikit. Nek ngopiku podo wae ojo nggae tangan sama ngerokok, apa ngerokok, tapi ojo tangan kiwa. Tangan kan nek biasa sedino sak pak ya dikurangi jadi setengah pak. Terus ini di komunitas. Boleh ngerokok tapi pada saatnya dikurangi dikit-dikit. Ya ngopi. Ini bagian dari apa itu dakwah bilmal. Dakwah bilmal sekaligus dakwah bilmal. Dan barang siapa yang wafat di atas kebiasaan tertentu, niscaya ia akan dibangkitkan seperti itu pula. Kamera besok ya. Ada yang sedang bawa botol, ada yang sedang teler, ada yang tekun membaca Al-Quran. Ya kalau kebiasaan baca Al-Quran, ya syafaat Al-Quran itu akan berada di hidupnya itu. Tapi yang biasa legek dan seterusnya itu ada yang kemudian mati di situ juga itu biasa. Dan nanti dibangkitkan dari kubur, wajahnya juga seperti itu. Jadi ada 10 umat Rasul yang bangkit dari kubur itu dengan wajah yang bermacam-macam. Kita sampaikan pada sesi berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup jam 6:10, enggak lama-lama. Mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang, kita diberikan rezeki yang halal, diberikan kesehatan sehingga kita bisa ibadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu atau moga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tawadhu, mudah-mudahan didengar setiap doa-doa kita sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang soleh solehah, rezeki kita rezeki yang halal, saudara kita saudara sejamaah yang saling tawasau bil haq, tawasau bis sabar, punya tetangga yang mendukung dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ati mustaqim. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma ihtimna ya Allah bi nuril Islam. Allahumma ihtimna ya Allah bi nuril iman.
Allahumma ihtimna ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtimna ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala atensinya dan mohon maaf atas segala kurangan. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.